Action. Halo semuanya. Ya, halo. Kita ketemu lagi sama aku Mala dan Alex di channel YouTube @lastproject_lilo. Betul sekali. Nah, sudah lama sekali kita tidak membuat video. Iya, lama sekali karena Anda sibuk Jelang tugas akhir. Jelang tugas akhir dan liputan di mana-mana ya. Saya sibuk syuting. Syuting sama prepare mau pentas. Ya, kalau video ini diunggah pas sebelum aku pentasnya tanggal 16 besok. Apa tuh Kak Alex? Itu pembacaan prosanya. Jadi dibikin naskah dari novel yang legendaris punyanya Pramudia, judulnya Perburuan. Seru itu, tapi sayang sekali tiketnya sudah ludes. Iya, terbatas dia juga tidak kebagian nonton, kasihan sekali. Makanya kalau saya pentas itu, begitu muncul pemberitahuan langsung saya pesan tiket. Nah, pesan kursi. Kalau enggak ya udah ludes. Gitu. Terbatas. Ya, kita di mana ini? Kita sekarang lagi ada di Saung Jogja. Saung Jogja di Taman Kuliner juga, sama ya kayak kemarin-kemarin kita merembet ke sini. Sekarang setelah itu nanti akan ke sebelah ada gudeg ceker. Tapi nanti alamatnya Saung Jogja akan aku taruh di deskripsi. Isinya apa aja sih ini? Ini tuh banyak minuman juga banyak. Terus ada batagor juga. Batagor itu lezat sekali. Ada ayam prestonya juga. Ayam presto. Harganya juga masih terjangkau banget buat anak kos nih yang bingung mungkin makan siang mau makan apa, kesini aja boleh. Sini aja. Tempatnya luas juga, Taman Kuliner tuh bisa menjelajah bisa muter-muter. Muter-muter terus lalah ya makan. Iya, makan sini. Oke. Gitu. Kita bahas apa sekarang? Kita akan bahas sekarang itu tentang focusing. Focusing. Oke, focusing. Apa itu focusing? Ya, focusing di perfilman dan juga focusing di aku mungkin ya di jurnalistik gitu. Beberapa video di sebelumnya kan jarang banget yang bahas metode ya dan ngasih metode. Nah, sekarang aku akan kasih sedikit metode yang ada di kelasku. Metode focusing ini sebenarnya gunanya untuk teman-teman bisa kalau di penyiaran ya, di penyiaran itu broadcasting, teman-teman bisa lihat ke kamera sambil membaca teksnya. Dan mata tidak bergeser kemana-mana, tetap ke situ aja dan tetap nyerocos enak. Sebenarnya kalau di penyiaran enak ada tulisannya ya, cuma kan tiba-tiba ada trouble nih, tiba-tiba tulisannya mati. Tulisannya mati. Apa yang harus dilakukan? Maka waktu itu juga ada improvisasi di kata ya, dan itu juga bisa terbantu dengan metode focusing. Karena malah dari broadcasting, betul sekali penyiaran. Dari penyiaran, maka juga aku akan minta bocoran metode yang di penyiaran itu seperti apa. Kalau metode keaktoran yang aku tahu ya, itu zaman dulu menggunakan lilin menyala dan kemudian akan lihat ke situ, lihat aja ke situ. Nah, karena metode itu kemudian lambat laun jadinya mistis ya, bergeser jadi mistis. Mistisnya tuh begini, banyak anak-anak duduk bersila ngelihat ke lilin itu mati. Terus berpikir aku bisa memadamkan ini hanya dengan menatap. Jadinya mistis, jadinya tidak empiris lagi. Maka di kelasku aku tidak menggunakan lilin karena juga repot ya kalau beli lilin terus dinyalain. Nah, aku pakainya di kelasku aku pakai spidol, terus kemudian dibikin di bunder-bunder di papan tulis. Kemudian siswaku aku minta untuk melihat ke sana, hanya melihat saja. Nah, alat itu, titik itu bisa diganti dengan apapun ya. Misalnya ujung sendok, ujung sedotan, ada noda di situ, ada paku, apapun yang berupa titik acuan untuk melihat ke sana itu bisa digunakan dan tidak bergerak. Kita bermain dengan sesuatu yang tidak bergerak dulu. Gunanya apa? Selain agar kita bisa fokus melihat ke satu titik itu, secara psikologis juga kita bisa fokus menghadapi situasi yang sedang terjadi, entah itu di naskah atau misalnya ya syukur-syukur di kehidupan sehari-hari, tetap fokus ke sana kayak gitu. Nah, setelah itu titiknya akan dibanyakin ya dengan bantuan teman tentu saja. Jadi tadinya satu titik boleh berkedip ya, dan seharusnya berkedip untuk menandakan Anda rileks atau tidak. Kalau di kelas itu kadang ada yang nggak berkedip, cuma ngelihat aja ke titik itu terus berkedip. Oh iya baru tubuhnya juga rileks, tubuhnya bisa bergerak ke sana kemari, bergerak gitu.
Tapi mata tetap ke sana. Yang nggak boleh adalah melihat ke arah lain, hanya melihat ke situ aja. Nah, setelah itu minta temanmu untuk memberi titik yang lain. Ya 3 titik yang lain deh. 1, 2, 3 misalnya. Terus kemudian temanmu akan bikin tepukan gitu, clap gitu. Begitu dia tepuk, kamu pindah ke 1 titik, titik lainnya. Terus ganti lagi, tek tek tek. Tapi tepat ya, nggak tek tek. Mana tadi? Nah, kayak gitu, dipastikan. Nanti titiknya tambah banyak. Dengan begitu kita benar-benar sudah terlatih dengan focusingnya. Setelah itu dosisnya dinaikin lagi nih. Masih 1 titik yang lainnya dihancurin dulu, kembali ke 1 titik dan kemudian dikasih tema sama temenmu. Misalnya tiba-tiba temenmu silakan lihat ke titik itu dan bicara tentang motor gitu. Maka kemudian akan ngomong tentang motor dan tidak ada jeda. Bisa selama 1 menit. Kalau di metodemu namanya 1 minute talk ya. Ya. Kalau di tempatku sebenarnya tidak harus 1 menit, kurang dari 1 menit, naik lagi 1 menit, bisa 2 menit, 3 menit dan kalau bisa gitu sampai 10 menit kayak gitu. Nah, tema tertentu, misalnya motor. Terus aja ngomong tentang motor. Motor itu ada rodanya bisa ada 2, ada 3, ada 4 gitu, tergantung motor apa. Kemudian ada mereknya macam-macam. Motor itu bisa dikendarai, ada stangnya, ada spionnya, kemudian ada boncengannya, terus aja. Dan nggak pakai itu. Dan jedanya diminimalisir. Nah, itu. Iya, dan terus ngomong tentang itu sampai kemudian temanmu bilang, "Please stop." Ganti tema, daun. Terus ngomong daun tanpa mikir daun itu apa ya? Udah ngomong aja, nyerotos saja. Nah, itu bisa melatih bagaimana improvisasi kata kita ya. Perbendaharaan kata kita bisa bertambah juga gitu. Itu kalau dari tempatku. Nah, kalau di tempatmu apa kegunaannya dan bagaimana metodenya? Aku pengen tahu. Nah, kalau misalkan di penyiaran itu sebenarnya aku selama ini nggak ada nama metode yang benar-benar khusus gitu ya, belajar untuk si focusing ini. Cuma kan memang lebih ke pembiasaannya sih. Di depan kamera kan nanti di studio itu kan banyak orang ya, bukan cuma isinya nggak cuma kamera sama si news anchor-nya aja, si presenternya aja di studio, tapi nanti ada juga namanya floor director, terus ada juga namanya kameramen. Nah, inilah kenapa focusing itu benar-benar diperluin juga, karena misalkan floor director ini ngarahin, ini kamera ini yang nyala, kita natap sini. Terus tiba-tiba sini nyala, pindah ke sebelah sini. Nah, itu kan perlu banget focusing. Kalau misalkan nggak fokus berarti kita baca juga jadi tersendat, terus tiba-tiba lupa, dan itu akan berpengaruh banget ke waktu siaran. Durasinya. Kalau over juga uangnya sayang, kalau kurang juga nggak boleh gitu. Terlalu cepat juga nggak boleh, karena kan memang apa tadi sudah ada urutannya, sudah ada rundownnya tiap hari itu apa gitu. Jadi penting banget sih menurutku di penyiaran juga, walaupun sebenarnya nggak ada metode khusus sih, lebih ke pembiasaannya aja kan. Jadi melatih sensitivitas juga. Kan kalau misalkan kadang ada orang yang misalkan pas sendiri, wah lancar banget nih baca, kan sama-sama baca tuh, terus tiba-tiba dihadapin kamera nge-freeze, terus aku mau gimana ya gitu. Iya. Justru kamu pas belajar di kelasku justru ya dapat metode itu ya, metode baru ya, lumayan ya, yang titik itu. Iya. Oke, kalau dari aku sih itu. Dari kamu masih ada lagi tentang tips kecil ini? Kita nggak usah panjang-panjang. Ya? Oh iya, oke. Nah, apa ya? Ya udah sih paling itu aja sih. Kalau misalkan ini kan ya, tapi Kak, aku mau nanya satu lagi, biar mungkin ada orang yang bertanya-tanya juga. Loh kan, tapi kan di film nggak selalu lihat ke kamera, terus fokusnya untuk apa? Ya, gitu. Itu kita bahas di yang selanjutnya. Bukan kita bahas di video selanjutnya nih. Kalian yang bertanya-tanya, kan emang main film nggak melulu lihat kamera nggak sih, kecuali memang ada pengadeganan yang harus lihat kamera misalkan. Terus gunanya focusing buat apa gitu. Nah, ya nanti kita akan cek setelah video berikut. Yang jelas silahkan mencoba ya, pakai 1 titik, bawa temenmu, ajak temenmu untuk bermain itu dengan titik itu, ngelihat ke titik itu terus sampai berapa saat, kemudian silakan ganti. Terus kemudian ada kata, terus diucapkan dengan berbagai macam pengucapan. Dan ganti. Itu permainan yang melatih sensitivitas kata juga. Dan itu permainan yang menarik menurutku, daripada bosen gitu cuman berdua ngapain sama pacarnya. Gitu. Iya kan, Kak Alex juga punya metode lain di focusing. Apa itu? Aku lupa. Oh iya, untuk panahan. Itu juga salah satu di Lilo yang nggak ada di tempat lain. Kita bahas setelah ini. Nanti kita bahas. Cuma cemas dengan ini. Kameranya. Tadi juga kita sempat ngerekam, tapi karena panas pol ya. Iya, panas pol, jadi overheat. Pokoknya segitu dulu. Kalian belajar focusing buat belajar sensitivitas dan segala macem. Batagornya datang.
Ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih udah subscribe. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, atau juga komen mau bahas apa Iya, minggu dan depan. terima kasih banyak yang sudah komentar. Jangan sudah berpaling subscribe. dari channel ini. Walaupun kita Terima kadang kasih banyak. agak-agak jarang. Dah, yuk. Thank you, Dadah, bye. makan dulu. Dah. Cek.